Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Pinar Rizky, kelas 6C dengan NPM 0163. Di sini saya akan menjelaskan tentang STEAM dapat Di sini saya akan menjelaskan apakah STEAM dapat diterapkan di sekolah dasar dengan komprehensif. STEAM dapat diterapkan secara komprehensif di SD, namun perlu dimodifikasi sesuai tahap perkembangan anak dan kesiapan guru serta sarana sekolah. Pembelajaran berbasis proyek sederhana, kolaboratif, dan integratif dapat dirancang dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan. Yang pertama, ada IPA, ilmu tumbuhan. Kedua, matematika, mengukur pertumbuhan. Ketiga, teknologi dan rekayasa, membuat alat tanam sederhana. Keempat, seni, dekorasi. Kelima, bahasa Indonesia, menulis laporan atau cerita pengalaman. Jadi yang saya maksud adalah pendekatan STEAM sangat potensial diterapkan di sekolah dasar secara komprehensif. Itu asalkan dilakukan secara bertahap, kreatif, dan adaptif. Kemudian, pendekatan ini bisa menjadi jembatan antara pembelajaran akademik dan kehidupan nyata yang bermakna bagi anak. Dibutuhkan dukungan dari sekolah, pelatihan guru, pemanfaatan lingkungan, serta berbagai sumber belajar yang nantinya akan dipelajari oleh siswa tersebut. Kemudian, yaitu ada kelebihan STEAM. Yang pertama, mengembangkan keterampilan abad 21, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Yang kedua, belajar bermakna dan kontekstual. Materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ketiga, mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu anak, mencari tahu dan mencoba sendiri. Kemudian, melatih anak sejak dini. Anak diajak berpikir solutif terhadap masalah yang sederhana. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan di sini terdapat 5. Yang pertama, kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki pemahaman menyeluruh tentang pendekatan STEAM. Kedua, keterbatasan fasilitas. Sekolah mungkin kekurangan alat, teknologi, maupun ruang praktik. Ketiga, waktu perencanaan yang lebih kompleks. Guru perlu menyusun pembelajaran lintas bidang. Keempat, penilaian yang belum adaptif. Sistem evaluasi di sekolah masih cenderung terfokus pada aspek kognitif. Kelima, kebutuhan pelatihan dan kolaborasi. Guru perlu saling bekerja sama dan dilatih secara khusus. Kemudian di sini saya akan memilih pendekatan hidroponik ekosistem. Hidroponik merupakan metode menanam tanpa menggunakan tanah. Tanaman tumbuhan dengan media air yang kaya nutrisi,
Sistem ini hemat lahan, ramah lingkungan, dan sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran matematik di sekolah dasar, karena memungkinkan anak belajar secara langsung melalui eksperimen. Hubungan hidroponik dan ekosistem. Dalam hidroponik, kita menciptakan sebuah ekosistem buatan. Di situ adanya interaksi antara faktor biotik seperti tanaman dan faktor abiotik seperti air, cahaya, kemudian nutrisi. Ini sangat cocok untuk menjelaskan konsep ekosistem secara konkret kepada siswa SD. Kemudian langsung saja, yang pertama ada sains. Dari sisi sains, siswa dapat belajar mengenai fotosintesis, kemudian pertumbuhan tanaman, siklus air, lalu ada eksperimen dan observasi. Hasil eksperimen mereka seperti pertumbuhan tinggi tanaman atau perubahan warna daun. Kemudian di sini ada teknologi. Dalam aspek teknologi, siswa dapat dikenalkan dengan alat-alat sederhana seperti pompa air mini, sensor pH, atau timer otomatis, dan pencahayaan. Bahkan tanpa alat canggih, siswa bisa menggunakan botol bekas dan selang untuk membuat sistem hidroponik sederhana. Selanjutnya yaitu ada engineering, rekayasa atau engineering melatih siswa untuk merancang dan membangun sistem hidroponik. Mereka bisa mengikuti proses berpikir teknik, merancang, membuat, menguji, dan memperbaiki. Ini membangun keterampilan berpikir logis dari siswa. Yang selanjutnya yaitu ada seni atau yang kita sering sebut art. Dalam aspek seni, siswa bisa mendesain sistem tanaman mereka agar terlihat semenarik mungkin. Mereka juga bisa menggambar tanaman, membuat poster edukatif, atau menghias wadah tanaman. Ini membutuhkan estetika dan mengekspresikan diri. Kemudian di seni ini, siswa dapat membuat dekorasi semenarik mungkin. Lalu di sini ada matematika diterapkan saat siswa mengukur tinggi tanaman setiap minggu, mencatat suhu air, menghitung perbandingan nutrisi. Kemudian mereka juga membuat grafik pertumbuhan yang menghitung rata-rata tinggi sebuah tanaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.